Syekh Syakik Al-Balkhi ini orang yang zuhud, orang yang alim, orang yang sufi, sangat luar biasa. Tapi ternyata dia punya kesalahan-kesalahan di masa lalu. Dia punya dosa-dosa di masa lalu dan ada beberapa sebab dia bertaubat kepada Allah. Dulunya dia adalah putra mahkota dari seorang yang kaya raya. Anak orang kaya, keturunannya kaya raya. Suatu saat kharaja litijarati, kharaja keluar siapa Syekh Syakik Al-Balkhi litijarati untuk berbisnis. Dia keluar berbisnis kemana? Ila ardit Turki, ke kota Turki. Dia datang ke kota Turki tujuannya untuk berbisnis. Nah, jadi ketika dia datang berdagang, berbisnis ke kota Turki, dia masuk ke sebuah rumah, ternyata di rumah itu banyak berhala. Dan ada petugas yang menjaga berhala itu membersihkan berhala. Berhala itu dibersihkan, kemudian jenggot-jenggotnya dibersihkan, dielap. Kepalanya juga dielap. Kemudian Syakik itu berkata kepada khodim itu, saking ngecak Madurana itu, kakek mak nyembah ke berhala aja, cek kakek andi pangeran saya maha odi, saya maha alim, saya maha mampu, saya maha kobasah, mak nyembah ke jiri ya kakek ke patung dia. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Cek patung dia adalah makhluk la tadurru wa la tanfa'u, yang tidak bisa memudaratkan dan tidak bisa memberikan manfaat. Apa jawabannya dari pelayan tadi? Faqala, kemudian dia menjawab, kalau begitu apa yang kamu sampaikan bahwa Allah adalah maha mampu, maha hidup, maha kuasa, apa kakek mak entar dinna? Kenapa kamu sampai ke sini jauh-jauh dari rumahmu datang ke kota Turki hanya untuk berbisnis? Itu berarti Tuhanmu tidak mampu. Mau jawab apa kalau kamu begitu kan? Aku tak paham tadi berhala lagi ya kakek paham ya. Paham bagi ya kan. Tapi untungnya ini adalah Syekh Syakik Al-Balkhi. Kalau kita yang ditanyakan begitu kita Pak, ya inilah kok nyembah berhala lagi ya Pak. Pak murtad kafir Pak. Fantabaha, kemudian sadar Syakikun siapa Syekh Syakik Al-Balkhi wa akhadha fi tariqiz zuhdi, kemudian menjadi siapa Syekh Syakik Al-Balkhi fi tariqiz zuhdi, di dalam thariqah zuhud. Gara-gara itulah kemudian dia tinggalkan segala duniawinya, kembali kepada thariqah zuhud, tidak cinta dunia. Wakilah dan dikatakan karena sababu zuhdihi, ada apa sebab zuhudnya Syekh Syakik Al-Balkhi, annahu yalah sesungguhnya Syekh Syakik Al-Balkhi roha melihat siapa Syekh mamlukan kepada budak yal'abu yang main-main fi zamani kohtin di dalam zaman paceklik. Wa kana nasu, dan ada semua manusia mahzunina ialah susah siapa manusia bihi dengan musim paceklik. Faqala, kemudian berkata siapa Syakik Al-Balkhi, ma hadan nasyatul ladzi fika, apa yang membuat kamu tetap semangat bekerja? Dia ketika melihat di masa-masa paceklik, melihat ada seorang budak yang masih semangat tetap bekerja. Kemudian Syekh Syakik ngomong, kakek mecek semangat ta'ala, kok apa yang memotivasi kamu sehingga kamu tetap semangat bekerja? Padahal sekarang ini adalah musim paceklik, kok masih semangat kamu bekerja? Kemudian amataro mafihin nasu minal jadbi, kamu tidak mau melihat bahwa manusia sekarang ini sedang susah di dalam musim paceklik. Orang susah kabeh pakun semangat alako. Ajual cek pakun rogi kakek pakun ajual. Alako tak bajar bi orang kakek pakun alako. Setiap musim melarat kakek pakun alako. Faqala, kemudian menjawab siapa? Budak tadi. Budak tadi menjawab, ngapain saya mau susah-susah katanya. Kalau sekarang musim paceklik ngapain saya mau susah, sementara saya ini punya bos, yang bos saya ini saya keluar masuk ini bebas di rumahnya, mau makan bebas, mau minum bebas. Apa ki melarat? Ya pakun semangat lah kok. Artinya musim paceklik ataupun tidak musim paceklik bagi budak tadi tidak ada pengaruh karena dia punya bos, ditanggung kehidupannya sama bos. Toh kalau rugi yang rugi bos bukan saya. Begitu. Nah, kemudian dengan jawaban yang seperti ini, ternyata Syekh Syakik Al-Balkhi ini sadar dia. Manahtaju nahnu ilaihi. Yang kata budak, kami tidak butuh. Manahtaju, tidak butuh siapa kami. Nahnu, adapun kami ilaihi kepada emak. Fantabaha, kemudian sadar siapa Syekh Syakik Al-Balkhi. Kemudian dia berkata, ingkana limaulahu qaryatun, kalau ternyata kamu punya bos yang seperti itu, padahal bosnya kamu adalah makhluk yang juga bisa sakit, makhluk yang juga bisa jatuh miskin dengan adanya paceklik. Summa innahu laisa yahtammu lirizqihi, padahal budak tadi, bos tadi tidak merasa susah dengan rizkinya seorang budak tadi. Gara-gara dia punya bos yang kaya, budak tadi itu enggak susah bahwa saya ini adalah seorang budak dari orang yang kaya. Fakaifa, lalu pertanyaannya, lalu bagaimana kita harus susah
orang muslim menjadi susah lirizkihi terhadap rizkinya orang muslim, sementara kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Allah. Bos tadi yang nanggung siapa? Allah. Tapi dia punya budak. Budak tadi menyandarkan kehidupannya kepada bos saja sudah bahagia. Lalu bagaimana orang muslim bisa susah kalau dia punya bos, punya Allah Subhanahu wa taala. Juk toju, ya Allah, cek melarat tengkok cek susah laku ngakan apa ya Allah. Berarti hatinya ini ndak kuat, ndak yakin kalau dia punya Allah Subhanahu wa taala. Lekung kok aroko apa ya Allah. Apa berdasar beringkok rokok leku. Berarti ini orang yang tidak kuat imannya kepada Allah. Sudah yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha baik kepada kita. Perintahnya Allah cuma satu, apa tadi? Wa batagu min fadlillah. Kita cari fadl karunia dari Allah. Keluar norok hadatan beri kopi. Keluar norok hadatan beri tajim. Mun ngeneng ero mana ta beri apa teretan. Kan engki.